Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, mau lari? Cahaya dingin muncul di mata Cukwang Seng. Sepertinya ada suara angin yang bertiup, dan ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di depan Lehoji. Serahkan padaku. Cukwang Seng melambaikan tangannya, dan lonceng Tianlong terbang. Akhirnya menyelimuti Lehoji yang ketakutan. Sekarang giliranmu. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap Wukang yang hendak mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Begitu pikirannya bergerak, lonceng Tianlong jatuh, menekan ke dalamnya. Terjebak dan terkunci di lonceng Tianlong, keduanya secara alami tidak akan menyerah. Mereka segera mengerahkan kekuatan di dalam tubuhnya dan terus-menerus membombardir dinding lonceng. Cukwang Seng hanya menanggapinya dengan mencibir. Dengan kekuatan kedua orang ini saat ini, bagaimana mereka bisa menembus pertahanan lonceng Tianlong? Menyerahlah, dia menggertakkan telapak tangannya ke arah lonceng Tianlong. Lonceng Tianlong bergetar hebat, lalu dengan cepat menyusut jatuh ke telapak tangannya. Bajingan kecil, lepaskan kami dengan cepat. Jika tidak, penguasa gunung pasti akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Teriaknya tajam terdengar dari lonceng Tianlong. Mendengar ini, Cukwang Seng terlalu malas untuk memperhatikannya. Dia melambaikan lengan bajunya dan menyingkirkan Tianlong. Pergi dari sini dan lihat dulu. Dia melintas dan muncul di samping Bitong. Ayo pergi. Tanpa ragu-ragu, Cukwang Seng membawa Bitong segera meninggalkan kota Tiandu. Tiandu Si yang sangat ketakutan hingga terjatuh ke tanah. Mau tidak mau menyeka keringat dingin di dahinya saat melihat Cukwang Seng menghilang ke langit. Apa yang baru saja terjadi telah membuatnya takut. Bahkan jejak akibat pertempuran yang mengerikan itu sudah cukup untuk membuatnya mati rasa. Sepertinya orang ini tidak pernah memperhatikanku dari awal sampai akhir. Memikirkan hal ini, Tiandu Si tidak bisa menahan diri untuk tidak meringkuk. Dengan lengkungan saat mencela dirinya sendirinya di bibirnya. Dengan junior yang sangat berbakat, saya khawatir hanya Master Gunung yang dapat menekannya. Adapun kekuatannya, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan anak itu. Tuan Kota, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang pria berpakaian hitam berlari, mendekat lalu bertanya. Mendengar ini, Tiandu Si melirik reruntuhan kota Tiandu, dan wajahnya tiba-tiba bergerak-gerak. Kekuatan yang telah dia kembangkan dengan susah payah, semuanya hilang seketika. Kumpulkan saudara-saudara yang masih tersisa, dan pergi dari tempat ini. Tiandu Si melambaikan tangannya dengan lemah. Kemana harus pergi? Pria berbaju hitam itu kembali bertanya. Tiandu Si menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi muram. Dimanapun baik-baik saja, tapi semakin jauh dari pria itu, jadi semakin baik. Mendengar itu, pria berbaju hitam juga memasang senyum masam di wajahnya. Siapa suruh kota Tiandu telah memprovokasi orang galak yang seharusnya tidak mereka provokasi. Sejak saat itu, akan sulit bagi mereka untuk bangkit di kota Tiandu. Suku Biyun itu benar-benar beruntung. Dia menggelengkan kepalanya, lalu pergi dari sini untuk mengumpulkan orang-orang yang selamat dari kota Tiandu. Di atas langit, dua aliran cahaya lewat seperti kilat, dan pegunungan di bawahnya juga dengan cepat menjauh dan menghilang dari kejauhan. Mengapa kamu menangkap Lehoji dan wakil penguasa gunung Wuseng? Bitong bertanya dengan penasaran. Cukwang Seng tersenyum, tidak menyembunyikan apapun. Sebelum pertarungan, Lehoji berkata, sepertinya ada semacam kesepakatan
atau kerjasama antara dia dan Gunung Wuseng. Mendengar ini, mata Bitong berbinar. Jika kekuatan kuat seperti Gunung Wuseng ingin bekerja sama dengan satu orang, pasti ada alasan yang sangat penting. Bukankah itu ada hubungannya dengan dua kekuatan besar lainnya? Mata Chu Guangsheng berkilat, dan dia berseru, "Dua kekuatan besar yang mana?" Dia belum pernah ke daratan besar wilayah selatan dalam kehidupan sebelumnya. Jadi dia hanya mengetahui satu Gunung Wuseng. Wajah cantik Bitong berkata dengan sungguh-sungguh. Dilihat dari penampilannya, Gunung Wuseng sepertinya memiliki reputasi terbaik di daratan selatan. Namun saya pernah mendengar dari ayah bahwa ada dua kekuatan lain di daratan selatan ini yang tidak kalah sama sekali. Itu hanya karena dua kekuatan ini tidak penting, sehingga hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Chu Guangsheng balik bertanya, siapakah dua kekuatan utama itu? Sekte Qianli dan Pavilion Tianqing, jawab Bitong pelan. Mendengar dua nama asing ini, Chu Guangsheng langsung mengerjit. Jika konspirasi antara Gunung Wuseng dan Li Hongxi melibatkan dua kekuatan ini, akan agak sulit untuk ditangani. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang kedua kekuatan ini? Dia mengangkat kepalanya saat bertanya. Bitong menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu banyak tentang itu. Saya hanya tahu bahwa senjata yang digunakan oleh orang-orang di Pavilion Tianqing sangat aneh. Itu adalah papan catur. Selain itu, saya tidak tahu apa-apa lagi tentang mereka. Mendengar ini, mata Chu Guangsheng berkedip. Entah kenapa, dia punya firasat samar bahwa informasi yang dia dapatkan dari Li Hongxi nantinya akan melibatkan dua kekuatan ini. Sepertinya selama periode ini, saya perlu menanyakan informasi tentang Sekte Qianli dan Pavilion Tianqi. Beberapa jam kemudian, dua orang muncul di langit di atas suku Biyun, dan Chu Guangsheng segera menurunkan Bitong. Begitu kedua orang itu muncul, semua orang dari suku Biyun berkumpul mengelilingi mereka. Bagaimana kabarmu? Tian Duzu tidak mempersulitmu, kan? Kepala klan Biyun bertanya dengan gugup. Mendengar ini, yang lain pun tampak prihatin. Bagaimanapun, reputasi jahat Tian Duzu telah mengakar kuat di hati orang-orang ini. Dan itu membuat mereka gemetar setiap kali memikirkannya. Mendengar ini, Bitong memasang wajah aneh. Apa yang dia alami selama periode waktu ini tidak dapat dibayangin oleh kota racun langit yang kecil. Kota Tiandu telah dihancurkan. Mulai sekarang, tidak ada yang akan menjadi ancaman bagi suku Biyun kita. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir tiba-tiba membelelak mata karena terkejut. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kekuatan sekuat itu di kota Tiandu bisa dihancurkan? Memikirkan hal ini, matanya beralih ke Chu Guangsheng. Mata mereka penuh dengan kebodohan. Bukankah anak ini yang melakukannya? Ceritakan pada mereka tentang hal itu. Melihat ini, Chu Guangsheng mengangkat bahu tanpa daya, lalu berbalik dan masuk ke sebuah ruangan. Sekarang, saatnya dia berbicara baik dengan mereka berdua. Apa yang terjadi? Ceritakan, kata kepala Biyun ragu-ragu. Bitong mengatur pikirannya, lalu menceritakan apa yang terjadi di kota Tiandu satu persatu. Ekspresi semua orang menjadi kusam ketika mendengar sesuatu yang menurut mereka hampir mustahil terjadi. Ranah Zhoutian, Gunung Wuseng. Beberapa orang saling memandang dan berkata dengan suara gemetar. Kekuatan sekuat itu hampir tidak dapat dicapai di mata mereka. Dan merupakan keberadaan yang mengejutkan. Saudari Bitong, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Pai Feng bertanya dengan mata terbelalak. Mendengar ini, Bitong merentangkan tangan kioknya dan berkata, Wakil penguasa Gunung Wuseng dan Li Hongxi
dari Ranazoti yang tingkat keempat masih di tangan orang itu. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa pergi untuk melihatnya. Begitu kata itu keluar, pemandangan itu menjadi sunyi senyap. Katakan padaku, kerjasama seperti apa yang dicapai antara kamu dan Gunung Wuseng, kata Cukuangseng dengan tenang. Di depannya ada lonceng ungu emas raksasa berukuran sekitar 10 kaki. Wakil penguasa Gunung Wuseng dan Lehonsi keduanya terperangkap di dalamnya. Bajingan kecil, aku menyarankanmu untuk segera melepaskan kami. Jika tidak, begitu Tuan Gunung tahu kamu pasti akan mati. Teriak Wukuang dengan dingin. Berisik! Wajah Cukuangseng menjadi dingin. Dan cahaya ungu kemasan di lonceng Tianlong meledak, memombardir tubuh Wukuang. Tubuh Wukuang berbentur dinding lonceng dengan keras, menyebabkan wajahnya memerah, dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Kesabaran saya ada batasnya, dan saya berharap mendengar jawaban secepat mungkin. Cukuangseng menatap Lehonsi dengan mata dingin saat berkata. Mendengar ini, ekspresi Lehonsi berubah, dan dia menggertakkan gigi saat berkata, saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Benarkah? Ekspresi Cukuangseng menjadi dingin, dan cahaya dingin yang tajam terpancar dari matanya. Lonceng Tianlong bergetar, dan cahaya ungu kemasan yang kaya menyapu. Berubah menjadi api ungu kemasan yang panas dan menutupi Lehonsi. Wajah Lehonsi langsung berubah, dan wajahnya dipenuhi rasa sakit. Pada saat ini, semua kekuatan di tubuhnya dipenjara, dan dia tidak mampu menahan nyala api ungu kemasan. Apakah kamu tidak tahu apa-apa sekarang? Cukuangseng menatapnya dengan dingin saat bertanya. Api ungu kemasan ini akan melelehkan tubuhmu menjadi air sedikit demi sedikit. Mendengar ini, Wukuang yang meringkuk di samping berkeringat dingin. Untungnya, dia tidak mengoperasikannya. Jika tidak, dialah yang akan disiksa saat ini. Ekspresi Cukuangseng menjadi dingin. Dia melambaikan telapak tangannya dan nyala api menjadi lebih kuat. Gelombang suhu tinggi melewati lonceng Tianlong dan memenuhi ruangan. Tanah di bawahnya mengering dengan cepat saat ini, dan retakan seperti jaring laba-laba terus-menerus terkoyak. Apakah kamu masih belum mau mengaku? Cukuangseng menatap Lehonsi yang wajahnya terpelintir api dan bertanya dengan dingin. Mendengar ini, Lehonsi menatapnya dengan tatapan jahat tanpa melirik sedikit pun. Kalau begitu, aku hanya bisa bertanya pada orang lain. Cukuangseng tersenyum acuh tak acuh. Saat suaranya jatuh, api di dalam lonceng Tianlong menyala lebih ganas, dan kulit di permukaan Lehonsi perlahan-lahan meleleh. Berhenti! Perlahan, batin Lehonsi berangsur-angsur runtuh saat ini, dan dia meraung. Cukuangseng melambaikan tangannya, dan api ungu kemasan menyebar, dan wajah Lehonsi yang terdistorasi perlahan-lahan menjadi tenang. Alasan kenapa kamu bekerja sama dengan Gunung Wuseng? Dia melirik Lehonsi dan bertanya lagi. Mendengar ini, Lehonsi menggertakkan gigi, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Tetapi ketika dia melihat api ungu kemasan menyala lagi, dia tidak berani berhenti sejenak, lalu berkata dengan tergesa-gesa, itu karena Pulau Kematian. Pulau Kematian? Ketika Cukuangseng mendengar nama asing ini, dia langsung mengerutkan kening. Ada keraguan di matanya. Apakah ada tempat seperti itu di wilayah besar selatan? Di mana? Dia bertanya. Lehonsi meliriknya saat berkata, di tengah daratan besar wilayah selatan, terdapat laut pedalaman yang aneh, dan Pulau Kematian terletak di tengah laut pedalaman ini. Mata Cukuangseng berbinar. Di sini, wilayah selatan daratan tengah sebenarnya punya tempat yang aneh. Apa yang kamu lakukan di sana?
Leosi menggertakkan gigi saat berkata, di Pulau Kematian ada sebuah gua peninggalan zaman kuno. Gunung Wuseng dan saya berdiskusi bahwa kami akan bekerja sama untuk memasuki gua ini dalam sebulan. Gua tempat tinggal yang menakutkan seperti apa? Yang sebenarnya membuat kekuatan seperti Gunung Wuseng perlu mencari mitra untuk bekerja sama. Apakah sulit memasuki gua ini? Dia memandang Lehoshi saat bertanya. Lehoshi mengangguk saat berkata, jika kamu ingin memasuki gua ini, pertama-tama kamu harus mendarat di Pulau Kematian. Dan untuk mendarat di Pulau Kematian, kamu harus menyeberangi laut pedalaman. Bahaya apa yang ada di laut pedalaman itu? Cukuangseng memandangnya saat bertanya. Lehoshi berkata, ada gangfeng alami di lautan pedalaman itu. Bahkan praktisi Rana Zotian berada dalam bahaya jika terjatuh ke dalamnya. Dan bahkan jika mereka menerobos udara dingin, maka akan ada banyak bahaya di Pulau Kematian. Krisis bisa menyebabkan kematian kapan saja. Tidak hanya itu, dua kekuatan besar lainnya juga mengincar gua ini, dan pasti akan terjadi pertempuran sengit. Mendengar kata-kata ini, Cukuangseng tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Harta karun apa yang tersembunyi di tempat berbahaya seperti itu membuat Gunung Wuseng mengambil risiko besar untuk masuk ke Pulau Kematian. Memikirkan hal ini, dia menatap Lehoshi dan berkata demi kata, harta karun apa yang ada di gua itu? Dia tidak percaya bahwa Gunung Wuseng akan mengambil risiko sebesar itu tanpa godaan yang cukup besar untuk dijelajahi semua gua. Mendengar hal tersebut, ekspresi Lehoshi tiba-tiba berubah dan dia tiba-tiba terdiam. Katakan, teriak Cukuangseng. Lehoshi dia menggertakkan gigi, menggelengkan kepalanya pelan. Gua tempat tinggal itu diturunkan dari zaman kuno. Bagaimana kita bisa tahu harta apa yang di dalamnya? Benarkah? Cukuangseng tersenyum tipis, lalu menjentikan jarinya ke arah lonceng Tianlong, dan hawa panas menyebar sekali lagi. Ah! Wajah Lehoshi berubah, dan dia meraung kesakitan. Katakan apa yang kamu tahu, atau kamu akan dilelehkan menjadi cairan, kata Cukuangseng ringan. Aku katakan. Wajah Lehoshi berubah dan dia berteriak. Cukuangseng melambaikan tangannya dan mematikan apinya. Dia menatap Lehoshi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lehoshi menggertakkan gigi dan berkata, menurut informasi yang kami dapatkan, mungkin ada seni bela diri Kuan Huang di gua itu. Mendengar 4 kata ini, seluruh jantung Cukuangseng berdetak kencang. Seni bela diri tingkat ini sangat menarik bagi praktisi Rana Zotian. Bagaimana kamu tahu? Dia bertanya dengan dingin. Ada kabar bahwa seseorang masuk ke dalam gua itu karena keberuntungan dan menyampaikan berita tersebut. Mendengar ini, Cukuangseng mengetukkan jarinya ke tanah, dan ekspresi pemikiran mendalam melintas di matanya. Bukan karena dia belum pernah berlatih seni bela diri Kuan Huang di kehidupan sebelumnya. Tetapi bagaimana juga? 500 tahun telah berlalu, dan beberapa hal secara bertahap memudar selama bertahun-tahun. Hingga saat ini, meskipun masih ada seni bela diri Kuan Huang yang tersisa, mereka tidak dapat digunakan untuk latihan karena metode kultivasinya yang berbeda. Jadi sekarang, dia sangat membutuhkan seni bela diri Kuan Huang. Aku sudah memberitahu semua yang aku tahu. Bisakah kamu melepaskanku sekarang? Kata Lehoshi. Melepaskanmu? Cukuangseng tersenyum sinis. Lalu meletakkan lonceng Tianlong di tengah suara omelan Lehoshi. Sepertinya aku perlu berlatih keras dalam periode waktu berikutnya.
Dia bergumam, lalu memanggil ruang pohon kuno lalu masuk. Terima kasih.